Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Bayu Murdi Suronegoro. Ya, di sini saya akan memaparkan terkait dengan permasalahan optimisasi program linier. Ya, di sini saya akan memaparkan dua permasalahan, yaitu yang pertama ada permasalahan maksimum dan yang kedua adalah permasalahan minimum. Oke, langsung saja. Permasalahan pertama yaitu yang pertama. Suatu ekspedisi pengiriman barang JNE Express ini memiliki dua cabang di daerah Jambu. Nah, setiap periode kedua cabang itu mengatakan jenis layanan yaitu reguler, kargo, dan one day. Nah, di cabang A itu untuk yang reguler itu 900 unit, yang kargo itu 300 unit, yang JNE one day itu 600 unit. Kemudian di cabang B-nya mengirimkan untuk JNE regulernya 300 unit, untuk kargonya 1.800, kemudian untuk one day-nya itu 1.800. Kemudian mereka menetapkan mengenai biaya pengiriman. Ya, untuk JNE cabang A itu 30.000, yang cabang B itu ada 24.000. Kemudian batas untuk berat paket yang dapat dikirim untuk reguler itu 1.800 unit, ya. Kemudian kargonya 4.500 unit. Kemudian yang one day-nya itu adalah 3.600 unit. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, susunlah model matematika di permasalahan tersebut dan jika ekspedisi menghindari pendapatan keuangan sebesar-besarnya dari sebagian ekspedisi tersebut, nah berapa nilai keuntungannya ini keuntungan sebenarnya keuntungan maksimumnya. Nah, yang perlu kita pahami di sini dari permasalahan satu ini adalah mengenai tipe masalahnya. Tipe masalahnya adalah masalah maksimisasi. Tentunya masalah maksimisasi ini, ya, dia masalah maksimum ya. Misalnya kita umpamakan bahwa untuk fungsi tujuannya misalkan Z itu adalah berdasarkan keuntungan pengiriman barang sehingga pengiriman dapat terpenuhi dalam ribuan. Ini dalam ribuan rupiah. Misalkan juga untuk X-nya itu ada banyak periode waktu pengiriman di cabang A, kemudian yang Y-nya itu banyak periode waktu pengiriman cabang B. Kemudian untuk fungsi tujuannya max Z sama dengan 30X, ini dalam ribu tentunya, ditambah 24Y. Kemudian kita ada mempunyai fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ada 3, yaitu yang pertama ada 900X ditambah dengan 300Y kurang dari sama dengan 1.800, karena di sini tipe masalahnya adalah masalah maksimisasi. Kemudian yang fungsi kendala yang kedua, itu fungsi kendala yang pertama. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 300X tambah 1.800Y kurang dari sama dengan 4.500. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga itu 600X ditambah 1.800Y kurang dari sama dengan 3.600. Kemudian kita juga ada pernyataan non negatif. Di sini ada 2, ya, yaitu X lebih dari sama dengan 0, juga Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kita ada 5 fungsi kendala di sini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menggunakan metode grafik ya di dalam menyelesaikan permasalahan 1C1 ini. Oke. Kita buka dulu di sini. Saya share screen. Ya. Oke. Saya share screen di sini. Oke, untuk permasalahannya yang tadi ini ya. Ya, jadi kita mempunyai tiga fungsi kendala atau fungsi pembatas ditambah dengan 2 jadi 5 ya, dengan 2 pernyataan non negatif ini ya. Permasalahannya itu permasalahan maksimisasi atau permasalahan maksimum, dan ini untuk Z-nya ini untuk fungsi tujuannya ya. Kemudian bagaimana jika kita menyelesaikan ini menggunakan metode grafik tapi menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, pertama akan kita buka dulu. Kira-kira tampilannya GeoGebra-nya seperti ini. Kira-kira tampilan GeoGebra-nya seperti ini. Ya. Kemudian langkah pertama yang tentunya kita tentukan adalah kita akan memasukkan dulu untuk fungsi kendalanya. 900X ditambah 300Y dari sama dengan 1.800.
Kemudian oke, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Kita dapatkan daerah visibelnya seperti ini. Ya, kita dapatkan daerah visibelnya seperti ini. Kemudian, ya kita tunjukkan untuk garis-garisnya. Ya, kita tunjukkan untuk garis masing-masing. Kita tunjukkan. Ya, yang pertama, ya, di sini kita setting di sini supaya dia yang kita inginkan dia untuk ini bisa dinamai seperti ini ya. Misalnya kita namai checks library value di sini ya, maka nilai ini A itu ini ya. Kemudian di sini kalau kita namai lagi, kita ulangi seperti itu lagi ke pasangan kedua. Kemudian yang ketiga namai bersama C. Oke, ini kita menunjukkan di sini. Oke, ya. Kalau sudah seperti ini, maka untuk metode grafik ini yang perlu kita cari pertama adalah kita akan menentukan titik-titik pojoknya dari daerah visible ini. Caranya ini dengan intersect. Ya, kita tentukan titik pojoknya. Ini kita namai titik A. Di sini ada. Sebentar. Ini baca kita ubah saja di sini menjadi question 1 bukannya menjadi x2 jadi menjadi 3. Ini menjadi titik A. Titik A. Menjadi dinamai menjadi titik A di sini ya. Oke. Kemudian kita akan menentukan titik pojok lagi yang kedua di sini. Ada ini dengan ini. Kemudian antara ini dengan ini. Dan yang terakhir ada ini. Nah,
Ketika kita sudah menemukan titik pojok, di sini kita bisa mencari ya, kita bisa mencari untuk nilai maksimumnya. Saya berikan speech di sini. Ya. Kita namai titik, ini nilai. Langsung saja ya A, B, ya. Ini 0. Masukkan ke persamaan ini ke fungsi tujuannya ya 30x plus 24y. Di sini nilainya 0 pasti. Di sini kemudian ini ada berapa tadi? Di sini 30 ini 2,0 ya. 2,0 kali 2 berarti 60. Tapi ini dalam ribu. Ya. Pasti ini dalam ribu. Di sini 1,5 ini 45. 45 ini 81. Dan sini 0,2 ya 0,2 ini 2 ya di sini saya masukkan ini saja 48 nah, tadi yang maksimum jelas ya dengan metode grafik kita dapatkan bahwa nilai maksimum di sini yaitu derajat maksnya ada 81 ini dalam ribu. Kemudian permasalahan satu ini juga bisa kita selesaikan. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan permasalahan ya dengan menggunakan metode garis titik ya dengan metode garis titik. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin yang berbeda di sini ya. Ini ada beberapa hal yang berbeda di sini nanti. Oke, kita langsung saja kita akan buka lagi. Nah, ketika kita menggunakan garis titik sama sebenarnya langkahnya ya. Langkahnya itu sama. Kita baru lagi. Masih dalam permasalahan yang pertama, kita masukkan di sini. Kita masukkan untuk fungsinya, fungsi kendalanya. Oke. Kita dapatkan daerah visible seperti tadi sama seperti ini ya. Kemudian masih sama ya, kita akan namai dulu garis-garisnya seperti tadi kita tuliskan. Kemudian oke. Sini kita akan namai ya, ini kita pilih objek value yang kedua value oke yang kedua pilih dia ya. Value
Pilih terakhir. Oke, ini ya. Kita perbaiki di sini. Ya. Di sini. Nah, jika sudah seperti ini, ya, untuk langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan dulu untuk tujuannya untuk menggunakan dalam metode kaizetik ini. Masukkan dulu, ya. Masukkan dulu untuk fungsi tujuannya yaitu 30x tambah 24y sama dengan k. Ya. Di sini bisa kita atur dulu untuk nilai minimumnya berapa. Ya, ini bisa kita atur di sini 0. Nah, ini dulu nanti masih kurang bisa di apa itu bisa lebih di lagi. Nah, kemudian kita di sini sebelum kita melakukan mencari nilai maksimumnya menggunakan metode kaizetik ini, kita terlebih dahulu ya kita akan terlebih dahulu untuk mencari titik-titik pojoknya menggunakan intersect ini ya. Di cara visible ini namanya. Sama seperti tadi. Nah, ini sama. Ya, ini kita ubah dulu ini untuk ini axis. Kemudian coba kita jalankan di sini. Nah, kita jalankan. Dia akan jalani. Kalau memang kurang, dia bisa ditambahkan. Nah, karena ini memang ini kurang, ini bisa kita tambahkan. Misalnya 100. Tapi kita berikan 0. Nah, ini melewati B, C, melewati C. Nah, kira-kira mungkin di sini ya, ini kira-kira untuk apa ya, untuk nilai, nah di sini sama kan ya, ini kira-kira untuk nilai maksimumnya di sini. Ini coba kita perbesar di sini ya, kita perbesar di sini kan ini pas ya, pada titik tertingginya di sini, titik ekstrimnya di sini memang ya. Oke, itu jadi sama ya, tapi 81 ini dalam tipu jadi sama, baik itu menggunakan metode grafik, menggunakan metode kaizetik, maka kita dapatkan nilai optimum yang sama. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, yang permasalahan selanjutnya di sini. Jadi setelah kita membahas mengenai permasalahan 1.1, kita akan sekarang membahas mengenai permasalahan 1.2, yaitu suatu pabrik kue memproduksi 2 jenis kue, yaitu nastar dan putih salju. Kita membutuhkan 400 gram tepung, 500 gram telur, 600 gram margarin untuk membuat kue nastar. Juga membutuhkan 600 gram tepung, 250 gram telur, dan 200 gram margarin untuk juga membuat kue putih salju. Persediaan tepung terus kurang-kurangnya ini ya. Biaya untuk biaya produksinya untuk 1 toples ini, untuk nastar ini, untuk yang putih salju ini biaya seminimal mungkin. Ini kan di sini bisa kita lihat bahwa ini pemasarannya adalah masalah minimisasi ya. Ada masalah minimal di sini. Ya, misalkan Z-nya itu, misalkan Z-nya dulu. Itu adalah biaya seminim mungkin yang diperoleh dari pabrik ya, produksi kedua jenis kue. Misalkan bahwa X-nya itu adalah banyaknya nastar yang diproduksi, ya. Nastar yang diproduksi, dan Y-nya itu adalah itu Y-nya putih salju yang diproduksi. Tujuannya ini
Kemudian ya ini fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ini kita mempunyai tiga fungsi kendala yaitu ini ya. Dan ini ada dua pernyataan non negatif. Non negatif. Ya, kemudian kita langsung saja masuk ke GeoGebra-nya. Kita buka kembali GeoGebra di sini. Bisa. Oke. Kita masukkan dulu untuk persamaannya di sini. Fungsi kendalanya yaitu 400 X ditambah Y dikali sama dengan 8.400 dan kita dapatkan daerahnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, lebih kita dapatkan daerah yang seperti ini. Nah, kemudian kita ingin namai garisnya dulu seperti biasa. Kita namai garisnya. Kemudian selanjutnya garis yang kedua. Akhir. Di sini ya. Kita setting di sini. Oke, kita hitung di sini ya. Kita atur seperti ini. Sini. Yang kedua ini juga. Dan yang ketiga ini juga. Oke, di sini ya. Oke. Nah, setelah kita tahu ini, kita tentunya akan mencari titik-titik pojok ya dari daerah ini, dari daerah visible ini. Ya, kita biar masih tadi kita menggunakan intersect. Jadi ini sini, kemudian titik-titik pojoknya ini dengan ini dan ini juga. Nih, seperti ini kira-kira. Nah, kita kan sudah mendapatkan tentunya sudah mendapatkan titik-titik pojoknya di sini. Ya. Kemudian masih seperti tadi, kita akan mencari yang seminim mungkin. Nanti kita di sini ini ada menyampaikan spesiesnya, bagaimana kita cari ya. Kita masukkan kita titik ini nilai kita masukkan ke tujuannya. Saya 1.0 O itu plus 0,0 ya. Kemudian di sini ada titik A. Kemudian bisa kita lihat
Jadi ini ya, 65 ya, 65.000 ya, 65.000 di sini ya, 65.000 ini kita kalikan dengan 30 ya. Ini biayanya adalah 1 juta di sini. Nah, ini sini ada 1.950.000. Kemudian kita gambarkan di sini ya, agar kelihatan juga ya. Kemudian untuk yang kedua, kita pojok yang kedua 60.000 ya, 60.000 ini ya, 60.000 itu kita kalikan dengan 6,86 ya, kemudian kita tambahkan lagi dengan 65 kali 9,36 ya, 9,43 kalikan 65.000 maaf ya. Hasilnya kita dapatkan di sini 1.024. Kemudian terakhir ini 21 ya, 21 itu berarti 60.000 ya, kita kalikan dengan 21 itu ada 1.260.000. Maka kita dapatkan nilai minimumnya yaitu adalah 1 juta, jadi biaya minimumnya adalah 1.024.550. Oke, di sini ya. Baik, selanjutnya apabila semisal kita akan mencari nilai minimum ini, dia menggunakan metode garis lidik. Bagaimana kira-kira? Oke, kita coba lagi ya. Saya buat lembar baru di sini. Oke, angkanya sama seperti tadi. Ya, angkanya sama seperti ini. Kita terlebih dahulu ya, kita akan terlebih dahulu untuk menuliskan ya persamaannya di situ untuk fungsi kendalanya. Kurang lebih ya caranya sama, hanya berbeda tadi ya. Yang berbeda di sini itu adalah kita akan memasukkan nilai untuk memasukkan fungsi tujuannya ya. Kita akan memasukkan fungsi tujuannya. Dapatkan daerahnya seperti ini, sama seperti tadi kurang lebih ya, sama seperti tadi kurang lebih. Di sini kita kecilkan sedikit. Nah, dia bisa ya, dia bisa masuk di sini. Kita kecilkan sedikit di sini. Kemudian kita akan mendata dulu. Sekarang kita akan mendata untuk persamaannya. Ya, kita akan namai dulu ya. Kita akan namai di sini. Seperti tadi, dinamai dulu. Bagus. Oke. Ini kita atur, kita setting di sini. Value ya. Ini
di sini, ya. Kemudian di sini sama. Kita atur di sini juga. Kemudian yang terakhir di sini, oke, di sini ya, oke. Nah, setelah itu seperti biasa pada metode garis titik ini kita masukkan dulu fungsi tujuannya. Masukkan dulu fungsi tujuannya ini. Ini kira-kira kita kecilkan lagi sini. Kita kecilkan lagi. Nah, sini. Kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini kita atur di sini 0. Sini. Saya 20 dulu ya. Ini bisa berjalan dulu ini ya. Kalau masih kurang ya kita tambah. Selambat kita tambah. Saya 10.000 ya. Ini bisa ya. Oke, kalau belum bisa ini akan lebih berjalan lebih seperti itu ya, kira-kira dia akan ya, mungkin ya berjalannya seperti ini. Dia akan berjalan bisa kita atur di sini. Oke, di sini lebih bisa kita atur di sini ya. Oke, kita nolkan dulu. Kemudian ini kita tambahkan untuk titik-titik pojoknya seperti tadi. Kita kecilkan sini. Kita besarkan lagi ya sini ya. Oke, kita tentukan titik pojoknya di sini. Ini. Kemudian ini B. Kita namai di sini ini dengan ini C. Oke, sama seperti tadi sebetulnya prinsipnya. Kemudian di sini kita akan atur, coba kita jalankan di sini. Paskan di titik ini. Ya, puncaknya mungkin di sini. Puncak mungkin saja. Segini. Benar-benar pas di sini. Berapanya pas ya? Pas di 124 tadi. Tapi kalau tidak pas ini ambil sama. Dari sini ini minus.
Kita besarkan di sini. Misalnya kita mau kurangi satu bisa. Ini di sini kita di sini kita akan coba ngepas ini. Kayaknya bisa pas di titik B ini. Sudah seminimum mungkinnya ya. Nah, titiknya sama itu. Ya, kita akan jadi memang titiknya harus pas dulu dengan ini dengan punya fungsi tujuannya. Jadi itu ada 60 sambungan 9,4 itu. Ya, jadi itu tadi. Ya, pas ini di sini. Ini pas ya di titik B ini. Jadi memang minimalnya di sini. Ya, ya sama ya hasilnya ya. Misalnya saja di titik C. C itu 21 itu tetap sama, seminimal mungkin di sini juga. Seperti itu kan di titik tertingginya itu, kalau titik tertingginya itu ada di atas ini. Nah, ada di perpotongan yang paling atas yaitu di titik A ini. Titik puncaknya. Baik, seperti itu kurang lebih untuk pembahasan mengenai permasalahan optimum dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.